Ya. Halo, selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu Ya. Eka Asih. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, hari ini kita sudah janjian untuk pertemuan ya, Bu. Untuk kita membahas seperti yang kemarin sudah saya bicarakan. Kita ada melakukan coaching untuk hari ini dan nanti saya juga minta tolong Ibu apa yang menjadi permasalahan di dalam kelasnya Ibu. Gitu. Bisa Ibu ceritakan bagaimana supaya nanti saya bisa apa yang bisa saya bantukan gitu, Bu. Silakan, Bu. Terima kasih Bu Eka Asih atas kesediaannya untuk melakukan coaching kepada kelas kami, terutama saya sebagai guru kelas kelas 6. Untuk permasalahan yang sedang saya hadapi selama di kelas 6 ini kurang lebih 3 bulan ini. Yang pertama, ketika pada saat kegiatan belajar mengajar, saya sebagai wali kelas merasa ada satu kendala. Iya. Di sini jumlah siswa saya 19 orang. Jadi dalam 19 orang ini ada satu orang siswa yang menurut saya anak ini beda dari teman yang lainnya. Terutama kalau dalam kegiatan belajar mengajar, anaknya pendiam, tetapi sepertinya asik sendiri. Kalau menulis lambat, kemudian harus dituntun, dibimbing. Kalau kita bersuara, ayo tulis, baru dia menulis. Enggak, tidak ada keinginan dari ya, memang tidak. Keinginan Tidak dari diri seperti sendiri. anak teman-teman yang lainnya. Iya. Kalau teman-teman yang lain kan mungkin memang seusianya pas di kelas 6 lah teman-teman yang lain. Iya. Mungkin dia juga sampai, Bu. Apakah dia ini menurut saya beda dengan yang lain itu karena apa? Dari pengamatan saya itu tadi, anak ini selalu dibimbing, dituntun untuk menulis. Kemudian kalau dikasih soal, solusi lain saya kasih ke anak ini. Teman-teman yang lain seusia dia satu kelas itu 5 soal, anak ini cukup 2 soal. Itu pun walaupun selesai, tetapi sama sekali tidak mengarah jawabannya ke yang saya maksud itu. Tadi Ibu sudah mengatakan anak ini kurang lebih sudah 3 bulan. Ya, Ibu bina, Ibu sudah memberikan suatu berbagai cara kayak gitu. Nah, yang menjadi kendala ini dari anak itu sendiri, ada nggak keinginannya gitu ya untuk seperti teman-teman yang lain kayak gitu, untuk termotivasi gitu untuk teman-teman yang lain kan sudah bisa seperti usia mereka kelas 6 gitu, sementara dia sendiri yang belum. Ya, untuk itu sudah saya coba, Bu. Saya coba lagi untuk mencari solusi lain. Ketika mengadakan asesmen itu, anak ini saya dudukkan dengan teman yang seusia dia, tetapi yang lebih cakep tentang pelajaran yang bisa. Pertama tujuan saya seperti itu supaya anak ini yang awalnya pendiam mau termotivasi dengan teman yang sebelahnya. Itu sudah saya lakukan. Begitu dicek hasil asesmennya, menulisnya selesai, tetapi walaupun belum rapi, hampir tidak bisa terbaca, tapi tetap jawaban masih jauh dari apa yang saya harapkan. Dan yang Ibu sudah lakukan itu sudah luar biasa. Itu sudah disejajarkan dengan yang di levelnya dia gitu, supaya ada termotivasi gitu. Nah, sejauh ini Ibu sudah melakukan hal yang bagus ya gitu. Ada lagi yang strategi yang lain yang Ibu lakukan gitu untuk anak ini? Yang ketiga sudah coba memberi PR, Bu. Kan setiap selesai itu materi dikasih PR. Kenapa saya dikasih PR itu? Tujuan saya supaya orang tuanya bisa memantau anak ini dalam mengerjakan tugasnya di rumah. Apakah masih seperti saya sebagai seorang guru di kelas selalu dituntun baru mau menulis? Apakah di rumah? Ternyata begitu konsultasi dengan orang tuanya tetap juga seperti itu. Dari orang tuanya sendiri sudah dibicarakan ya, Bu ya? Sama orang tuanya gitu. Jadi dari orang tuanya sendiri, anak ini dari hasil pengamatan Ibu tidak ada seperti kayak nggak diajarin mandiri gitu ya, selalu dituntun gitu. Jadi kata orang tua itu kan,
Ya seperti itulah. Hmm, Selalu dituntut. dibimbing. Ada nggak ibu melakukan satu apa, misalnya kolaborasi dengan rekan guru yang lain? Kan mungkin dalam kelas kita ini kan banyak ya, ada mungkin anak-anak yang sama kayak gitu kebutuhannya, tapi mungkin cara-caranya gitu. Ya. Sejauh ini masih belum, Bu. Oh, masih belum ya. Tapi untuk kedepannya saya akan coba, karena saya sebagai guru, saya tidak menyerah. Ya. Saya tetap mencari solusinya supaya anak ini paling setidaknya setengah dari temannya, walaupun di bawah. Iya ya. Nah, kalau melihat dari antusiasnya Ibu memberi itu, sudah banyak trik-trik yang Ibu lakukan. Nah, sejauh ini, kalau ibaratnya level itu Bu, 1 sampai 10, level mana nih Bu? Penilaian Ibu? Iya. Untuk saya pribadi? Iya. Kalau saya bilang tuh 91 sampai 9,5 mungkin. Ya, sudah saya usahakan. Ya, berarti Ibu termotivasi untuk bagaimana dari anak ini, dari 19 anak ini, satu orang anak adalah merupakan PR ya, untuk Ibu ke depannya, bagaimana dia bisa walaupun tidak seperti teman-teman yang lain, tapi ada satu peningkatan dalam apa dalam kedepannya. Nah, dalam hal ini mungkin di dalam kelas ya Bu ya, bagaimana anak ini dalam pergaulannya Bu dengan teman-temannya gitu Bu? Kalau bergaul, tidak seperti teman lain. Dia sering menyendiri dalam kelas. Tidak terlalu mengobrol atau bisa dia bicara kalau minta izin. Minta izin. Pernah ini enggak Bu melakukan pendekatan berbicara sendiri dengan anak ini? Sering Bu. Sering. Di saat jam istirahat, kebetulan dia kan dalam kelas, saya pun kadang dalam kelas. Saya komunikasi makan apa, makan ini. Saya satu bicara, dia juga jawab satu. Berarti memang orangnya lebih pendiam, lebih asik dan diri sendiri. Tidak seperti anak lain. Kalau anak lain kan misalnya dia masuk kelas mau makan, ibu mau Bu? Nah biasanya seperti itu kalau anak lain, kalau ini tidak. Nah, ada nggak Bu untuk hal ini, kan Ibu sudah membicarakan anak ini, apa hambatan atau kendala yang Ibu hadapi gitu untuk anak ini seperti ini Bu? Untuk dalam 3 bulan ini Bu, dengan berbagai macam solusi atau jalan untuk supaya anak yang bersangkutan ini seperti teman-teman yang lain. Saya anggap apalah ada kemajuan sedikit. Pertama, yang tidak selesai menulis, jadi selesai walaupun tetap tetap mau menulis. Ada perubahan. Iya, ada perubahan walaupun sedikit. Tapi untuk yang memahami, karena kan di kelas 6 ini materi tidak hanya menulis, sudah masuk pemahaman. Untuk pemahaman seperti yang saya harapkan itu masih jauh. Tapi walaupun ada hambatan ya Bu ya, tetap Ibu lakukan gitu ya. Mungkin ada trik yang lain, misalnya membangun kepercayaan diri pada anak ini bisa dilakukan gitu Bu. Pernah Bu, saya kerja kelompok, kemudian dari hasil mereka itu anak-anak semua disuruh maju. Nah, saling berhadapan, menebak kata. Jadi ternyata dia itu kalau maju bingung. Padahal saya sudah kasih kesempatan anak ini berbaur dengan teman-temannya supaya termotivasi dengan teman-teman yang lain. Tapi begitu maju, jadi yang lain-lain ini marah karena tidak nyambung. Iya, dengan apa yang maunya anak-anak satu kelompok itu kan, jadi tidak nyambung. Berarti memang dari anak ini Bu ya, kendalanya banyak sekali gitu. Susah berinteraksi kan? Nah, berinteraksi dengan teman. Sangat penting. Berarti kepercayaan dirinya juga kurang ya Bu ya. Nah, dalam dirinya itu kan biasanya anak-anak itu kan bisa kita ajarkan satu komitmen gitu ya. Komitmennya dia mau jadi apa seperti ini. Nah, kalau dulu saya pernah ini waktu di kelas 1 kan, anak-anak ini komitmennya apa. Nah, kalau di kelas 6 ada nggak dibuat satu
komitmen untuk anak? Iya, Ada Bu. ada. Tapi di anak ini gimana hasilnya dari dia melakukan komitmen? Anak ini kalau kita pantau untuk melaksanakan komitmen bersama itu susah karena diam Bu. Kalau menurut apa misalnya? Iya Bu, iya Bu. Berarti kalau kita bicara seperti ini jawabannya satu, iya, nggak ada ininya. Tetapi sekali lagi Bu, saya tegaskan kalau saya sebagai guru kelas tidak melihat. Yang penting anak ini tidak takut kepada saya dulu. Iya, benar itu. Itu dia tidak takut kepada saya. Jadi dengan harapan saya selalu berkomunikasi dengan anak ini dengan harapan saya dia bisa berkomunikasi kepada saya. Membangun rasa kepercayaan dirinya. Dia harus memiliki suatu karena anak misalnya anak seperti ini kita lihat anak ini ada sedikit beda dengan yang teman-teman yang lain. Itu dia membangun rasa kepercayaan dirinya itu susah pada orang yang belum dia ini gitu. Yang pasti kan kita harus menggali rasa empatinya dulu. Dia mempunyai rasa peduli dan orang lain. Ya dia bisa interaksi seperti itu. Memang perubahannya itu Bu memang perlu proses sekali gitu ya. Yang pasti kan kita bisa memahami dulu perasaan dari anak itu seperti apa. Karena kita nggak tahu latarnya di belakangnya. Yang jadi pertanyaan saya selanjutnya Bu, untuk kedepannya gitu Bu. Nah ini kan masih berapa bulan, baru berapa bulan dijalanin, ke depan kan berapa bulan lagi ya gitu. Untuk kedepannya apa yang harus yang Ibu lakukan gitu? Saya tetap melakukan supaya anak ini lebih ada peningkatan paling tidak 50% lah Bu. Dari teman-teman kalau bisa apalagi sampai 80%. Ikutin kegiatan gitu ya. Iya, kegiatan misalnya kegiatan nari kah, apakah upacara kah? Kalau upacara bisa Bu. Bisa. Tapi di bagian yang tidak komunikasi. Contohnya membaca. Jadi anak ini bisa, tetapi misalnya bawa Pancasila kan tidak harus bicara. Tidak berbicara. Bisa. Jadi kalau maju kelompok maju. Jadi tidak harus pakai komunikasi gitu. Jadi anak ini kelihatannya untuk komunikasi itu susah. Berkomunikasi. Kan kalau berinteraksi tentu ada komunikasi, itu kayaknya susah. Ya, ada nggak prioritasnya untuk ini Bu? Jadi kan Ibu apa untuk kedepannya ini lakukan prioritasnya gitu untuk anak ini ya? Apa yang akan Ibu lakukan prioritas kalau bukannya kita mengabaikan dari 18 orang ini enggak, kita melihat karena keberhasilan seorang guru itu kan tidak yang kita juga harus melihat yang lain juga gitu. Walaupun kita enggak 100% kita anak ini berubah, tapi kita harus ada tetap itu sebagai tugas kita sebagai guru gitu. Yang Ibu lakukan kayak gitu. Seperti tadi Bu jawaban saya tetap membimbing anak ini. Lakukan pendekatan ya Bu ya. Selalu melakukan pendekatan. Iya, memang pendekatan itu yang perlu dilakukan sebenarnya. Karena orang tua kedua itu kan kita sebagai guru ya Bu ya di sekolah itu gitu. Nah, bagaimana untuk jangka panjangnya itu Bu? Kalau kita lakukan pendekatan, setelah itu mungkin Ibu akan melakukan trik yang lain. Kan kita sudah ibaratnya sudah merangkul Ibu, sudah melakukan pendekatan. Nah, untuk kedepannya kita jangka panjangnya, misalnya kita bisa berkolaborasi kan Bu? Ya, karena saya juga ada di kelas saya sama seperti Ibu juga. Untuk jangka panjangnya kita seperti apa? Apakah mungkin kita dengan kepala sekolah, mungkin kita di sini kan kita ada juga sekolah kebutuhan khusus ya. Apa bisa kita lakukan kunjungan kelas lain? Nah itu bisa juga ya Bu. Maksudnya dengan mengelompokkan yang berkebutuhan khusus itu. Supaya kita melihat kita melihat kayak gitu. Itu jangka panjangnya. Karena kalau kita karena sekolah kita sekarang kan tidak bisa lagi kita menerima yang normal, semuanya yang nggak normal juga kita bisa terima gitu. Jadi kita melihat jangka panjangnya ke depannya gitu. Ke depannya gitu supaya apa? Kita tahu gambaran kita
keberhasilan kita di mana Iya. gitu. Bukan diukur dari asesmen, tapi bagaimana Nah, kita ya mengukur dari anak berkebutuhan seperti ini. Kita Mm-mm. tidak bisa mengukurnya dari itu. Iya, betul, Bu. Iya. Kemampuan Nah, anak. nah, apakah ini juga Ibu kan di dalam kelas sama seperti saya katakan tadi ya. Nah, membangun komitmen itu kan tidak semudah yang harus kita bicarakan. Iya. Membutuhkan juga proses, gitu juga strategi apa yang kita lakukan untuk kedepannya gitu. Nah, jadi harapan saya Ibu tetap semangat ya. Iya. Nah, tetap semangat, tetap lakukan pendekatan dengan anak ini. Saya percaya karena di kelas Ibu orangnya sangat sabar ya menghadapi anak-anak juga. Dan ada nggak keinginan Ibu yang untuk kedepannya gitu? Ada. Silakan Bu. Mungkin nanti Bu kalau ada tugas dengan kelas lain, Ya. mungkin kita tidak terulang mungkin di kelas ini, entah karena dari kelas 1 sampai itu teman-teman itu kita coba nanti dengan teman yang dari kelas lain. Iya. Nah, mungkin bisa Bu. Iya, bisa berkolaborasi kerja ya. kelompok. Iya, kita lihat. Iya. Atau kita juga bisa mengajak, misalnya Bu ya, kita bisa mengajak guru yang di SLB. Misalnya guru luar biasa ya. Minta trik-trik Sekolah ya, trik-triknya gitu ya. Untuk kedepannya berkelanjutan ya. Supaya ada perubahan. Kita juga sebagai guru juga harus belajar juga ilmu dari mereka. Gitu. Kita sebagai wali kelas juga bangga Bu. Iya. Ketika anak yang dari awalnya ini seperti ini, begitu dengan adanya saling bertukar pikiran seperti ini, anak tersebut mengalami progres yang luar biasa. Kita juga bangga seperti itu. Jadi kan ada suatu kita bukannya stuck di situ gitu. Kita juga harus berkolaborasi dengan orang lain juga, dari rekan kerja juga. Tidak salahnya ya kita juga harus belajar dari sekolah yang lain gitu. Bagaimana mengatasi, paling kita di Murung Raya ini ada sekolah SLB gitu. Perlu juga kita belajar kayak gitu. Nah, baik Bu, terima kasih untuk coaching hari ini. Dan saya juga mendapatkan dari pertemuan kita hari ini bahwa bagaimana Ibu sudah melakukan hal yang luar biasa untuk salah satu murid Ibu di dalam kelas. Harapan saya tetap semangat Bu, ya tetap lakukan dengan baik, tetap sabar ya melakukan pekerjaan kita. Dan saya juga nanti ada minta izin juga melakukan observasi juga Bu nanti di kelas. Siap. Ya, kapan Bu observasi di kelas? Kamis. Hari Kamis ya. Nanti saya minta izin nanti Bu ya ikut di situ. Terima kasih Bu, selamat siang. Sama-sama Bu.